Welcome to my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan membahas tentang Slayer Fook nomor 10, yaitu White. Di video ini gua akan membahas mulai dari history White, lalu kita bahas tentang kekuatannya, dan di akhir video akan ada pembahasan tentang siapa putri jahat yang mengalahkan White. Oke, kita langsung aja bahas Slayer yang satu ini. White. Karakter ini mempunyai ciri-ciri berambut warna putih yang menciri khaskan karakteristik keluarganya, yaitu Ari family. Walaupun White berasal dari salah satu 10 keluarga agung terkuat dan keluarga yang mempunyai area kekuasaan paling luas di menara, namun White sangat membenci ayahnya itu dan hendak melampaui ayahnya. Lalu dia menjadi Slayer Fook yang bertujuan untuk menentang dan mengalahkan kepala keluarga Arya. White juga merupakan Slayer Fook yang muncul pada saat generasi kedua. Dan perlu kalian ketahui bahwa para Slayer Fook dibagi menjadi 3 tipe, atau 3 generasi berdasarkan zaman kemunculannya. Generasi kedua dalam Fook ini dikenal oleh para penghuni menara pada saat di mana para Slayernya mempunyai kekuatan yang berhubungan dengan kegelapan, dan para Slayer ini disebut sebagai iblis dalam generasi kedua. Perlu kalian ketahui lagi bahwa Slayer Fook bukan disiapkan hanya untuk membunuh jahat sang Raja Menara. Namun sebagian Slayer Fook dipilih dan disiapkan untuk membunuh masing-masing kepala dari 10 keluarga agung. White sendiri disiapkan untuk membunuh kepala keluarga dia sendiri, yaitu Arihon. White sebenarnya berasal dari 5 saudara yang menggabungkan kekuatan mereka untuk bisa mengalahkan dan melewati ayahnya, Arihon. Karena mereka sadar, mau bagaimanapun mereka berusaha, mereka tidak akan bisa seindah dan sehebat seperti ayahnya itu. Mereka berlima bernama Joaquin, Vicente, Anna, David, dan Albeda. Dengan Joaquin sebagai tubuh intinya, mereka semua mempunyai keinginan yang sama, yaitu untuk melampaui posisi ayahnya dan dipandang oleh ayah mereka. Setelah Joaquin dan para saudaranya dipilih menjadi seorang regular, lalu di tengah perjalanan menaiki menara, dia bermimpi bertemu dengan sosok iblis yang menawarkan dia kekuatan dengan syarat menukarkan nyawa saudaranya itu. Lalu Joaquin menipu saudara-saudaranya. Setelah kejadian itu, mereka menjadi satu pribadi dan satu kekuatan yang disebut White. Tapi menurut gue sendiri, sebenarnya hal yang dilakukan Joaquin bukan menyatukan kekuatan, melainkan melahap jiwa saudaranya itu. Sehingga gue bisa bilang, wujud asli White sebenarnya adalah Joaquin sendiri, karena hanya dia sendiri yang membuat perjanjian dengan sang iblis, dan menggunakan teknik larang yang disebut dengan Spell of Soul Eating, mantra yang berguna untuk menyatukan banyak jiwa dan menjadikan satu dengan melahap jiwa-jiwa yang lain. Hal ini juga sebenarnya sudah dilihat oleh Arihon sendiri. Saat Joaquin menemui kembali Arihon saat itu, Arihon berkata kepada Joaquin untuk mengorbankan dirinya menjadi bagian dari pedangnya, atau menjadi seorang iblis. Sebenarnya, hal ini dikatakan oleh Arihon karena dia melihat penyimpangan dari diri Joaquin, dan melihat benih iblis di dalam diri anaknya itu. Dari perkataan Ari ini, membuat Joaquin makin marah kepada ayahnya dan semakin bertekad untuk melampaui dan membunuh ayahnya sendiri. Sebenarnya Joaquin sendiri merupakan anak yang jenius di kalangan keluarga Ari saat itu, karena dia dapat mengalahkan semua saudaranya kecuali Vicente, yang selalu sebanding dengan dia. Walaupun begitu, Vicente sendiri mengakui bahwa saudaranya Joaquin itu seorang yang jenius di kalangan keluarga Arya, karena kepintarannya dan kehebatannya dalam menguasai gaya berpedang keluarga Arya. Namun karena kebencian kepada ayahnya dan karena keinginannya untuk mengalahkan ayahnya ini, dia menerima posisi sebagai calon Slayer. Lalu dengan sosoknya yang baru, White menaiki menara dan menjadi seorang Slayer yang sangat kejam. Setelah itu, White pernah menjadi raja dari 2 negeri dan membangun negeri itu. Suatu ketika, dia membuat kerajaan itu saling bertarung dan mengakibatkan miliaran orang mati karena perang itu. Kejadian ini bukan hal yang tidak disengaja. Namun dari kejadian ini, White bertujuan untuk melahap jiwa dari para orang-orang yang mati. Hal yang kejam ini diakui oleh White sendiri pada saat Bam menanyakan kepada dia kenapa dia bisa berada di kerajaan neraka. Lalu selain membuat 2 negeri saling bertarung untuk mendapatkan jiwa mereka, White juga pernah melakukan ritual paling mengerikan dan dilarang. White melakukan ritual ini di suatu tempat rahasia di menara. Oleh karena ritual yang dilakukan White ini membuat 60.000 nyawa menghilang dan mengorbankan nyawa itu untuk dirinya. Dikatakan memang White sudah sering melakukan ritual itu sejak dulu, terutama pada ritual yang menggunakan pengorbanan jiwa. Bahkan White dibilang seorang Slayer yang suka memainkan nyawa manusia. Selain pengorbanan jiwa-jiwa untuk dirinya itu, dikatakan bahwa White juga sering melakukan ritual itu terhadap barang-barang yang ia miliki. Mungkin menurut gue di sini barang yang dimaksud adalah senjata yang ia gunakan. Lalu karena hal yang dilakukan White ini, nama White semakin terkenal dan membuat ketakutan di antara penghuni menara,
bahkan sampai dengan ke seluruh menara. Lalu salah satu dari putri jahat yang tidak mentoleri hal yang dilakukan White ini datang untuk mencari White dan berhasil mengalahkannya. Untuk siapa yang kira-kira mengalahkan White akan gue bahas di akhir video ini. Setelah dikalahkan oleh salah satu putri jahat, White diperkirakan mati oleh beberapa orang. Dan banyak yang beranggapan bahwa mantra yang dilakukan selama ini membuat jiwanya abadi sebelum dia mati. Dan mantra ini akan aktif pada keadaan tertentu. Sehingga para pengikut White yang mengira White sebagai dewa mengira bahwa White akan bangkit kembali dengan mantra dan pengorbanan jiwa-jiwa. Namun sayangnya tidak ada satupun mantra dan cara yang berhasil untuk dapat menghidupkan kembali White. Bahwa kebenarannya selama ini adalah setelah White dikalahkan oleh salah satu putri jahat, White berada di kereta neraka, terpisahkan kembali menjadi wujud dasar dari White, yaitu Joaquin, Vicente, Anna, David, dan Abelda, yang dimana mereka terpisah dalam kereta neraka. Untuk para pengikut White yang mencoba membangkitkan dirinya kembali, dan tidak tahu jika White sebenarnya berada di kereta neraka, dugaan gue di sini adalah kemungkinan besar pengikut White yang diceritakan ini sama dengan pengikut yang menggunakan simbol lukisan darah pada bagian matanya, yaitu simbol Blood A Pain. Lalu siapa mereka itu? Simbol Blood A Pain, simbol yang menandakan perlawanan terhadap kerajaan jahat, dan terinspirasi dari tanda seperti darah di sebelah mata White. White mengatakan itu sendiri, bahwa orang-orang dulu pada saat masa kemasan White, mereka yang memuja White menggambarkan simbol itu di sebelah matanya. Tapi mungkin pada masa BAM sekarang ini, simbol itu hanya menjadi hal yang biasa. Pada saat di dalam kereta neraka, Joaquin mencoba kembali mengumpulkan saudara-saudaranya, dan berusaha untuk bangkit kembali menjadi White. Namun naasnya, Joaquin dihalangi oleh tim dari regular rank D. Mereka bernama Rowan, Akka, Boroh, Sachi, dan Daniel. Singkat cerita, mereka yang sudah melihat perbuatan kejam yang dilakukan Joaquin di dalam kereta neraka untuk mengumpulkan nyawa-nyawa dari para regular yang masuk ke kereta itu, akhirnya salah satu dari mereka yaitu Rowan mencoba menghalangi tindakan dari Joaquin dan menggunakan mantra untuk menyegel Joaquin di suatu tempat di kereta neraka dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Di sini gue mau menjelaskan kenapa Joaquin bisa dikalahkan dan dihalangi oleh regular rank D. Padahal yang kita tahu White itu adalah ranker dan merupakan slayer dari Fu. Bahwa sebenarnya yang berstatus ranker itu bukanlah Joaquin dan saudaranya, melainkan gabungan dari mereka. Karena mereka sebenarnya terhenti di tengah perjalanan menaiki menara dan bersatu menjadi White. Sehingga yang berhasil menaiki menara dan tercatat sebagai ranker adalah White, bukan kelima orang itu. Namun tetap, kekuatan Joaquin ini berada di atas rata-rata dari para regular. Setelah kejadian Rowan itu, Daniel kembali ke kereta neraka untuk menghidupkan Rowan kembali. Dengan melakukan kesepakatan dengan Joaquin dan membantunya untuk menemukan saudara-saudaranya itu. Sayangnya, usaha Joaquin untuk mengumpulkan semua saudaranya kembali digagalkan. Kali ini usahanya digagalkan oleh BAM saat itu, yang sedang mengejar Rachel ke kereta neraka. Sebenarnya, Joaquin di sini berhasil menggabungkan ketiga saudaranya itu, dan tersisa satu bagian lagi. Namun, klon terakhir dari White menolak untuk bersatu bersama Joaquin, dan memilih untuk membantu BAM. Singkat cerita, setelah kejadian arc kereta neraka, dan sesampainya mereka di stasiun kereta terakhir, White akhirnya berhasil kembali ke wujud sebagai seorang ranker. Namun, kekuatan yang ia miliki belum mencapai di mana White saat masa kemasannya itu. Di sini gue mau kasih penjelasan lagi bahwa White pada saat stasiun kereta terakhir telah kembali ke wujudnya. Namun untuk kekuatannya sendiri masih setara dengan ranker biasa. Untuk kembali ke wujud di mana White ditakuti dulu dan berstatus sebagai high ranker, White masih membutuhkan banyak jiwa dan jiwa-jiwa yang kuat untuk mengembalikan kekuatannya itu. Lalu, wujud White yang berstatus high ranker kita bisa lihat pada saat arc Battle of Ness, di mana Kun membantu untuk mencarikan White jiwa-jiwa yang mati dalam perang dan juga salah satu jiwa dari kepala cabang Lopobia. Sedikit tambahan info, untuk membentuk dan menjadikan White kembali ke masa kemasannya, Xiu berkata bahwa mau seberapa banyak jiwa yang dia makan, tanpa klon terakhirnya ini, itu belum bisa menjadikan White yang dulu. Klon terakhirnya ini sebenarnya berasal dari gabungan antara Abelda dan miliaran jiwa pendendam yang telah dilahap oleh White dulu. Lalu sekarang kita bahas untuk kekuatan dari White. Pada stasiun terakhir, kita pertama kali ditunjukkan dengan sosok White yang sesungguhnya. Namun sosok ini masih belum kembali seperti dulu. Walaupun kekuatan White belum kembali sepenuhnya, sosok ini bisa mengalahkan dua ranker sekaligus dari pasukan jahat, yang hanya dengan sekali tebasan saja. Selanjutnya pada arc Battle of Ness, bahwa kekuatan yang dimiliki bukan sekedar cerita guyonan saja. White yang berhasil kembali ke wujud seperti dulunya itu, dia dapat mengimbangi mantan ketua dari korps keempat yaitu Calavan. Bahkan bisa dibilang dia dapat memojokkan Calavan saat itu, sehingga memaksa Calavan untuk menghancurkan lengan kanannya. Kekuatan White yang hebat ini bukan semata-mata karena mantra untuk melahap jiwa saja. Namun White mempunyai dasar yang kuat dalam menggunakan teknik pedang yang berasal dari keluarganya sendiri.
Xiu sempat berkata, dengan teknik pedang dari keluarga Arya yang dimiliki oleh White dan kemampuan untuk menyerap jiwa ini, kemampuan White ini masih bisa berkembang lagi. Dengan kata lain, White akan semakin kuat lebih lagi apabila dia menyerap jiwa yang lebih banyak. Xiu juga sempat berkata, sebenarnya White ini mempunyai kepribadian yang sopan. Mungkin kata-kata ini bisa dibuktikan saat Kalavan mulai kehilangan semangat petarungnya melawan Bam, atas kematian dan kehancuran dari pasukan Korps 4 saat itu. Pada saat itu White sempat berkata, dia tidak mau menyerang seseorang yang sedang tidak mempunyai niat untuk bertarung. Kalau kita lihat dari histori dan kekuatan yang sudah ia tunjukkan ini, kita bisa bilang White bukan orang yang sembarangan yang bisa dikalahkan. Bahkan dikatakan, para anggota Fox sendiri yang dulu enggan untuk berhubungan dengan White. Namun, siapa yang sebenarnya mengalahkan White waktu masa jayanya? Mari kita bahas yang satu ini. Pada season 2 episode ke-188, dikatakan White kalah oleh salah satu dari Putri Jahat. Sebenarnya, siapa Putri Jahat yang mengalahkan White ini? Banyak yang beranggapan bahwa putri itu adalah Ari Agyperion Jahar, salah satu putri dari keluarga Arye. Namun, ada yang beranggapan juga bahwa kemungkinan putri yang mengalahkan White adalah Adori Jahar. Sebenarnya, teori apa yang mendasarkan bahwa White dikalahkan oleh salah satu dari mereka berdua? Mari kita bahas mulai dari teori pertama yang mengatakan bahwa Adori Jahar yang mengalahkan White. Kita bisa lihat siluet dalam season 2 episode 188. Terdapat dua orang yang sedang bertarung dalam gambar ini. Kita tahu bahwa satu orang itu pastinya adalah White, dan satu lagi orang yang sedang berhadapan dengan White adalah Putri Jahat yang diceritakan. Yang mendasarkan munculnya teori ini adalah senjata yang ada di belakang dari kedua orang itu, bahwa senjata yang ada di sana berwarna emas. Ya, atau bisa dibilang itu mungkin berwarna kuning ya. Tapi berdasarkan dari warna ini, mengingatkan kita akan sesuatu yaitu senjata 13 bulan yang masing-masing memiliki perbedaan warna. Jika gambar itu termasuk dari 13 senjata bulan, senjata mana yang mempunyai warna yang mirip dengan siluet gambar tersebut? Yap, Yellow May yang berwarna kuning dan Golden November yang berwarna emas. Namun jika gue berteori itu adalah Yellow May, rasanya itu nggak mungkin ya. Karena kita semua di sini diyakinkan dengan siluet putri yang memiliki rambut berwarna putih. Sehingga rasanya nggak mungkin Mas Jenny pemilik dari Yellow May yang mengalahkan White. Jadi teori pertama ini kita beranggapan itu adalah Golden November, milik Adori Jahar. Ditambah siluet Adori pada season 2 episode 309. Terlihat siluet Adori yang berwarna putih ini mirip dengan siluet putri yang melawan White. Nah, untuk jawabannya simpan dulu. Kita sekarang masuk ke teori yang kedua. Teori kedua ini muncul karena putri yang digambarkan di sana mempunyai penampilan berambut berwarna putih. Dari sini kita bisa kira-kira putri ini berasal dari keluarga Arye. Putri Jahat yang berasal dari keluarga Arye, sepengetahuan gue ada 3 orang. Ari Rose, Ari Horn, dan terakhir Ari Agyperion. Untuk Ari Rose sendiri masih minim banget informasinya. Dan sepengetahuan gue, Ari Rose berstatus sebagai regular. Jadi kemungkinan besar Ari Rose bukan yang mengalahkan White. Lalu dugaan selanjutnya, Ari Horn. Dikatakan dia merupakan putri jahat pertama kali yang ada di menara. Namun kabarnya bahwa dia menghilang dan belum pernah muncul lagi sampai sekarang. Sehingga bisa dibilang bahwa dia sudah hidup dan hilang cukup lama, bahkan sebelum White menjadi Slayer. Jadi dugaan satu-satunya adalah Ari Agyperion yang mendasarkan teori kedua ini. Lalu di antara dua teori ini, teori mana yang paling memungkinkan benar? Jika kita sama-sama yakin bahwa putri yang dihadapi oleh White saat itu berpenampilan berwarna putih dan berambut putih, Adori bukanlah jawabannya. Karena setelah gue mencari tahu dan membaca blog Xiu yang mendeskripsikan Adori Jahat, di sana tertulis bahwa Adori merupakan idola dari para pria maupun wanita karena memiliki rambut berwarna emas dan wajah yang cantik. Jadi menurut gue, kata-kata golden di sini adalah warna dari rambut Adori sendiri. Sehingga gambar Adori yang ditunjukkan dalam komik hanyalah siluet saja. Bukan berarti Adori mempunyai penampilan berwarna putih. Selanjutnya, jawaban kali ini merupakan kunci dari teori ini. Jika kita baca dalam episode di sini, bahwa tertulis dia akhirnya dikalahkan putri dari Jahar dan menghilang ke suatu tempat di menara. Namun jika kalian baca langsung dan mengartikan sendiri dari versi Koreanya, terdapat kata yang hilang yaitu Gaten Gamuni, yang mempunyai arti keluarga yang sama. Berarti jika kita artikan lagi secara benar, maka akan mempunyai arti White akhirnya dikalahkan oleh Putri Jahat dari keluarga yang sama dan menghilang ke suatu tempat di menara. Jadi, kunci teori ini adalah putri yang mengalahkan White itu putri yang berasal dari keluarga Arye. Sehingga, jawaban ini lebih menunjuk pada teori nomor 2, yaitu Ari Agyperion Jahar. Lalu, apakah ada penjelasan mengenai gambar pedang yang ada di situ? Jika memang itu benar yang digambarkan adalah salah satu senjata 13 bulan, dan kita lihat senjata yang digenggam oleh putri itu berbentuk sebuah pedang. Sebenarnya, rata-rata senjata di 13 bulan memiliki bentuk seperti jarum atau hook.
dan hanya terdapat 2 senjata yang berbentuk pedang. Salah satunya adalah Red October. Dan yang menciri khaskan warna merahnya mungkin kristal merah atau ruby yang terdapat di pedang itu. Kecuali nanti diceritakan lagi putri lain dari keluarga Rie. Dan sebenarnya belum ada penjelasan Adori berasal dari keluarga mana. Untuk tambahan info, sebenarnya karena karakteristik bahasa Korea sendiri susah dimengerti, sehingga tidak dapat dipastikan putri yang mengalahkan White hanya satu putri atau ada beberapa orang. Lalu, apa tujuan putri jahat mengalahkan White? Seperti apa yang dikatakan Yuri pada episode yang sama, bahwa seorang putri jahat boleh menghentikan langsung orang yang sekelas Slayer jika dia merasakan menara dan putri itu sudah mendapatkan izin dari kerajaan jahat. Walaupun ini semua hanya teori, namun gue menyimpulkan bahwa yang mengalahkan White saat itu adalah Ari Hyperion jahat dengan alasan yang sudah gue jelaskan tadi sebelumnya. Terakhir, pembahasan dari video ini, gue mau bertanya, apakah menurut kalian iblis yang menawarkan kekuatan pada Joaquin mirip dengan iblis yang menawarkan kekuatan pada Bam atau disebut sebagai Blue Teresa? Mungkin suatu saat gue akan membahas tentang hal yang satu ini. Untuk sekarang sampai sini dulu video pembahasan kali ini. Sorry jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Komen jika kalian mempunyai pendapat atau masukan tentang video ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye bye.